Guys, coba tes dulu, tes suara. Oke, karena soundnya udah bener dan ya udah siap juga. Balik lagi sama gue Arai dari podcast Nanti Aku Ceritakan. Udah lama kita nggak bersuara lagi karena ya banyak teman-teman gue yang ngedorong atau nanyain lagi, kapan Rai bersuara lagi gitu kan, kapan Rai bikin podcast lagi, kapan Rai episode barunya lagi gitu. Jujur gue males sebenarnya, kayak gue pengen nih, gue udah nulis beberapa materi tapi gue tuh males buat recordnya, kayak record kayak gini sebenarnya kayak males aja gitu. Gue soalnya kalau salah ngulang, sebenarnya nggak ngulang, bisa di-cut kayak gini nih. Nah gitu. Oke, udah skip. Kita kali ini membahas tentang mencintai dalam diam. Ini ada satu request dari temen gue, kayak pendapat lo tentang mencintai dalam diam, atau enggak sih, kayak dia ngomong sebenarnya, kayak dia bilang ke gue, coba dong Rai bahas tentang mencintai dalam diam gitu. Oke, kali ini bakalan gue bahas pertama, mencintai dalam diam itu orang yang suka sama orang lain tapi nggak ada orang yang tahu selain dia dan orang yang dia ceritakan. Simple sih, kayak lu suka sama barang, lu suka sama orang, terus lu nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya kalau misalnya mencintai dalam diam itu, karena lu takut sendiri, ngerti nggak? Kayak lu ngomong ke diri lu sendiri gini, lu misalnya mau ngechat gitu, mau ngechat doi nih, assalamualaikum gitu, nggak kayak P gitu kan, atau sebelum lu ngirim chatnya lu mikir dulu, kayak gue risih nggak sih ya kalau misalnya dia gue giniin, risih nggak sih kalau misalnya dia gue tanyain tentang ini gitu. Karena dasar nyari topik ya kayak gitu, lu ketemu satu topik terus bakalan bertanya-tanya terus, kayak apa sih bukan, kayak dia bakalan marah nggak kalau gue nanya ini, dia bakalan kesel nggak kalau gue nanya ini, apa dia bakalan jawab baik ya kalau misalnya gue nanya kayak gini gitu. Kayak banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi di belakang itu banyak juga pertanyaan yang lu buat untuk diri lu sendiri gitu. Baiknya perasaan yang dipendam itu, atau lo mencintai dalam diam itu, harus diungkapin, karena pada dasarnya kesempatan itu nggak datang dua kali. Gunain kesempatan yang lo dapet ketika saatnya lo harus menyampaikan sesuatu, ya sampein. Jangan sampai lo kehilangan sesuatu itu, jangan sampai lo kehilangan kesempatan lo itu. Entah balasannya dia gimana, ya itu tergantung haknya dia. Lu berharap boleh, tapi jangan lebih gitu. Berharap jadi teman baik gitu, oke, fine. Berharap dibahas perasaannya, ya sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau misalnya nggak nyampe ekspektasi lo, ya lo sakit sendiri, lo jatuh sendiri gitu kan, tanpa lo sadarin. Lo sakitin diri sendiri kalau misalnya lo berharapnya lebih. Jadi udah, kayak kalau ada kesempatan ya lu ungkapin, lu suarain, lu sampein. Kalau misalnya nggak ada, ya tunggu aja, pasti akan ada saatnya lo sampein itu, pasti akan ada saatnya lo ngomong itu. Dan ada saatnya juga dia mikir bahwa ini orang baik banget gitu kan, tapi nih ya, jangan sampai jawabannya dia orang itu apa ya, kayak jawaban kasihan ke lo gitu, jawaban yang gak seharusnya dia ungkapin, jawaban yang gak seharusnya dia katakan, jawaban yang gak seharusnya dia sampein balik ke lo gitu. Ya menurut gue fan aja kalau misalnya jawabannya dia nggak bisa, atau jawabannya dia tidak memenuhi ekspektasi lo.
ya fine, lu nggak boleh, don't boleh lo ngerasa kayak jatuh boleh, tapi shit man, kita hidup terus berjalan. Kalau lu gini terus nggak bisa gitu kan, kalau lu stuck di sini terus nggak bisa, lo harus jalan. Jadiin pelajaran apa yang udah dilewatin buruk atau kurang baik buat lu, untuk kedepannya lu menciptakan itu lebih baik gitu. Ya susah sih menerima ekspektasi yang sama sekali jatuh, menerima salah, susah sih menerima realita yang sama sekali gak sama ekspektasinya. Ya harusnya kita emang gak berharap lebih, tapi wajibnya kita harus sampein sesuatu itu. Jangan sampai kita loss aja, kehilangan, akhirnya kita sendiri yang sakit gitu, ngerti nggak? Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan, jangan sampai kehilangan waktu. Yang mencintai dalam diam pada akhirnya juga akan menyampaikan pada saat yang tepat gitu. Nggak harus terburu-buru. Kayak lo nikmatin waktu lo nikmatin mencintai dalam diam lo nikmatin lu nikmatin waktu-waktu pas lu chatan sama dia gitu kan. Ya lu nikmatin aja dulu, jangan sampai lu berekspektasi gue harus dapetin dia gitu, gue harus jadi miliknya dia gitu. Enggak sob, enggak friend, enggak kawan. Lo harus step by step, karena gak bisa cara instan, sumpah. Mie instan aja harus direbus, bumbunya dulu dibuka gitu kan, terus diaduk, nggak langsung pas lu buka udah jadi mie mateng pakai telur pakai bawang gitu kan. Baiknya kalau ada kesempatan sampein, sumpah. Karena kenapa ya, mau lu setelah dapet jawaban nggak baik dari dia pun terus lu nangis 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, nangis seminggu, nangis 2 minggu, ya itu fine aja. Setelah itu lo harus back to happy, kembali lagi seneng gitu, kembali lagi senyum. Itu kan udah lewat, karena lu juga harus udah lega karena lu udah menyampaikan apa isi hati lu gitu kan. Lu udah menyampaikan sesuatu yang lo pendem selama ini gitu. Sesuatu yang dipendem itu nggak enak, sumpah. Kayak nggak enak aja, pasti kepikiran terus, ke bawah terus. Kalau misalnya lu udah sampai ini ya, nantinya pada saat waktu yang tepat lu udah sampein ke dia, lu bakal merasa lega, ngerti nggak? Jadi nggak kayak bertanya-tanya pada diri lu sendiri, nggak terus resah gitu kan. Lu bakalan plong, bakalan ya happy aja jalanin hari-hari lu gitu, tanpa sesuatu yang membuat lo tertekan. Menurut gue gitu sih, mencintai dalam diam yang pada akhirnya harus disuarain, harus disampein, harus dikatakan pada orangnya. Tentu dalam waktu yang tepat, dalam waktu yang pas, jangan sampai terburu-buru, jangan sampai terlalu lama. Karena kita juga punya waktu untuk bahagiain diri kita sendiri. Oke. Terima kasih.